Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nismia Mulia Santika dari kelas 12A ingin mempresentasikan video mengenai segmentasi pasar. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan karakteristik atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pembesaran yang berbeda. Tujuan segmentasi pasar yaitu untuk membuat proses pemasaran lebih fokus sehingga sumber daya perusahaan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada syarat segmentasi pasar. Yang pertama bisa diukur atau measurable. Segmentasi pasar haruslah sesuatu yang bisa diukur, baik itu pengukuran dari segi luasnya, besarnya, atau daya beli dari konsumen kepada segmen pasar tersebut. Yang kedua bisa dijangkau atau accessible. Syarat dari segmentasi pasar selanjutnya adalah dapat dijangkau. Artinya strategi pemasaran ditetapkan bisa dilakukan dan dapat melayani segmen pasar tersebut dengan maksimal. Kemudian yang ketiga cukup besar atau substansial. Selanjutnya segmen pasar haruslah besar. Tujuannya agar dapat memberikan keuntungan saat dilayani oleh sebuah perusahaan tertentu. Yang keempat bisa dibedakan atau differentiable. Segmentasi pasar juga mensyaratkan adanya perbedaan. Maknanya adalah segmen pasar yang ada harus dapat dibedakan dengan jelas antara satu segmen dengan segmen yang lainnya. Yang kelima bisa dilakukan atau actionable. Selain beberapa syarat yang telah disebutkan di atas, segmentasi pasar juga harus bisa dilayani dan dijangkau oleh sumber daya yang dimiliki sebuah perusahaan. Selanjutnya manfaat segmentasi pasar. Yang pertama, pasar lebih mudah dibedakan, pelayanan lebih baik, strategi pemasaran lebih terarah, menemukan peluang baru, faktor penentu desain, strategi komunikasi lebih efektif, melihat kompetitor dengan segmen yang sama, dan yang terakhir evaluasi target dan rencana bisnis. Kemudian, dalam mengidentifikasi segmen pasar ada 3 tahap prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama, tahap survei, yaitu wawancara melalui konsumen. Yang kedua, tahap analis, yang dilakukan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah maksimum. Dan yang terakhir, tahap pembentukan, di mana berdasarkan perbedaan sikap, perilaku demografi, psikologis, dan pola media. Jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi geografi, di mana pasar dibagi beberapa bagian geografi, negara, wilayah, kota, dan desa. Yang kedua, segmentasi demografi. Pasar dibagi menjadi kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Selanjutnya, segmentasi psikografi, di mana menelaah bagaimana konsumen dengan segmen tertentu merespon suatu stimuli pemasaran. Yang keempat, segmentasi berdasarkan sosiokultural, yaitu memiliki variabel kelompok, budaya dibagi dalam segmen sesuai tahap. Segmentasi pasar berdasarkan secara ekstrim, segmentasi berdasarkan situasi penggunaan, segmentasi berdasarkan benefit, segmentasi hybrid, dan segmentasi berdasarkan tingkah laku. Berikut cara menentukan segmentasi pasar. Yang pertama, tentukan target pasar yang terdiri dari new consumer, focus consumer, supported consumer. Yang kedua, ketahuilah masalah dan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, ketahuilah perilaku konsumen. Yang keempat, olah dan analisis data. Yang kelima, tentukan strategi pemasaran produk. Dan yang terakhir, evaluasi respon pasar. Yang terakhir, langkah dalam menentukan media promosi. Secara online, program yang pertama itu memberikan diskon atau potongan harga. Selanjutnya membebaskan biaya kiriman atau free ongkir. Yang terakhir menawarkan cashback dan lain-lain. Selanjutnya secara offline. Yang pertama membagikan brosur, membuka toko atau stand, mengadakan event untuk memperkenalkan produk dan lain-lain. Cukup sekian materi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.